Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan perkenalkan, saya Zik Nurfata, nomor induk mahasiswa saya 2020-53073. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul COVID-5 dan implementasinya. Yang pertama, COVID. COVID adalah Control Objective for Information and Related Technology, yaitu panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi, disusun oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan ITGI atau IT Governance Institute. COVID-5 menyajikan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersil, non-profit maupun pada sektor publik. Selanjutnya kita bisa lihat di sini evolusi dari COVID pada tahun 1996 adalah seperti ini, lalu 1998 berkembang lagi dan bernama COVID-2 pada tahun 2000. COVID menjadi versi yang ketiga, lalu 2005 atau 2007 menjadi COVID-4 dan saat ini dan mulai 2012 sampai saat ini mencakup COVID-5 atau Governor of Enterprise IT. Lalu pertanyaannya, mengapa COVID-5? Karena COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai dengan informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Lalu mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Enterprise memiliki standar COSO ERM, dan kita bisa lihat seperti pada slide yang satu ini untuk standar utamanya. Yang ini adalah standar IT Relais. Next, informasi. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Selanjutnya, kita akan bahas teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Kita akan bahas manfaatnya terlebih dahulu. Manfaatnya bagi enterprise adalah enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis. Yang kedua, membangun nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Mencakup keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien, dan mengelola resiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan biaya layanan teknologi informasi. Bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai pada stakeholder? Nilai bagi stakeholder. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset teknologi informasi. Dewan Enterprise, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan teknologi informasi setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI enterprise. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimalisasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi seluruh enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat teknologi informasi bagi stakeholder internal dan eksternal. Prinsip-prinsip pada COVID-5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua, mencakup enterprise end-to-end. Dan yang ketiga, menerapkan single integrated framework.
Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik, dan yang kelima adalah memisahkan tata kelola dengan manajemen. Itu tadi adalah 5 prinsip-prinsip yang ada pada COVID-5. Next, penurunan sasaran. Di sini kita bisa lihat gambarnya dari penurunan sasaran, pendorong stakeholder atau lingkungan evolusi teknologi. Di sini ada kebutuhan stakeholder mencakup realisasi manfaat, optimasi resiko, optimasi sumber daya, lalu turun ke sasaran enterprise dan ke sasaran terkait teknologi informasi dan sasaran enabler. COVID-5 enabler mencakup apa saja? Sini yang pertama, principles, policies, and frameworks. Yang kedua, proses. Ketiga, organization structures. Yang keempat, kultur etnis and behavioral. Yang kelima, information. Dan yang keenam, service, infrastructure, and application. Yang ketujuh, people, skill, and competition. Masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Di sini kita bisa lihat model dari referensi proses. Berbentuk seperti segitiga, ini adalah di sini kotak tata kelola dan ini adalah manajemen yang bagian bawah. Di sini kita bisa lihat kebutuhan bisnis melalui evaluasi, lalu di sini ada pengarahan di sini, lalu dilakukan perencanaan atau EPO, membangun BAI, pelaksanaan, pengawasan, lalu di sana pengawasan dan dievaluasi kembali. Ini akan melakukan feedback dari manajemen akan memberikan feedback kepada tim tata kelola. Selanjutnya kita bisa lihat gambar proses enabling COVID-5. Di sini kita bisa lihat seperti pada gambar pada slide ini. Next, praktek manajemen. Di sini kita bisa lihat ada manajemen practice, input meliputi from dan description. Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam form dan deskripsinya. Di sini ada. Lalu outputnya di sini ada deskripsi, to, internal, dan di sini ada kita bisa lihat ada hal tersebut. Activities meliputi keempat unsur ini. Di sini kita bisa lihat ada definite and document the program plan covering all project, including what is needed to bring about change to the enterprise, its image, product, and service, business process, people, skill, and numbers, relationship with stakeholder, customer, supplier, and other. Technology needs. Teknologi membutuhkan an organization restructuring required to achieve the program's expect enterprise outcomes. Yang kedua ada specific required resource and skill to execute the project. Next, kita akan melihat siklus dari implementasi COVID-5. Di sini kita bisa lihat ada 7 siklus yang mencakup pada implementasi COVID-5. Di sini kita bisa lihat yang warna biru ini menandakan program manajemen, yang biru lapisan terluar, dan lapisan yang tengah atau lapisan merah menandakan change enablement, middle ring atau cincin yang tengah, lingkaran yang tengah, dan yang warna biru keabu-abuan ini atau yang lingkaran bagian terdalam menandakan continual improvement life cycle. Di sini kita bisa lihat ada 7 macam. What are the drivers? Di sini mencakup 3 hal ini, dan yang kedua ini, ketiga, dan sampai yang ketujuh. Ini adalah perputaran dari siklus implementasi COVID-5. Model kapabilitas proses. Untuk model kapabilitas proses pada COVID-5, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah generic process capability attributes. Di sini mencakup hal-hal tersebut ini. Next, contoh implementasi.
Lalu kita akan bahas alur implementasi. Untuk alurnya, kita harus bisa memahami alurnya mulai dari pemahaman company profil RSMB, lalu alurnya menuju ke pemetaan arahan bisnis RSMB ke enterprise goal, lalu turun ke pemetaan enterprise goal ke IT related goal. Lalu pemetaan IT related goal and IT related proses pada domain BAI. Lalu turun ke interpretasi domain BAI COVID-5. Pengumpulan informasi meliputi wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Lalu kita akan mengklasifikasi knowledge proses dan pengukuran capability level. Lalu evaluasi gap capability level dan rekomendasi. Dan yang terakhir atau yang paling bawah adalah feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Selanjutnya kita akan bahas proses bisnis RSMB. Meliputi firm infrastruktur, sistem informasi RS, administrasi, dan manajemen. Human Resource Management meliputi K3, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, layanan keperawatan. Teknologi Development meliputi laboratorium, laborat IT, farmasi, radiologi, dan rekam medis. Lalu di sini ada Procurement meliputi kebersihan sarana prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar operasi, layanan darah. Inbound Logistik meliputi pendaftaran, penerimaan pasien. Operation meliputi perawatan, pemberian obat, pengukuran, dan seterusnya. Outbound Logistik pemulangan pasien dan pelayanan rehabilitasi medis. Lalu ada marketing and sales, pemasaran, dan service atau pelayanan. Layanan kesehatan paripurna. Contoh penurunan sasaran, stakeholder driven, implementasi sistem informasi, dan penanganan EHR, stakeholder needs, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Enterprise goal, meningkatkan produktivitas operasional dan staf. Pemetaan relasi sasaran enterprise dan sasaran TI terkait. Di sini kita bisa lihat gambar dari pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran teknologi informasi terkait. Kita harus bisa memahami gambar-gambar pemetaan tersebut agar kita bisa memahami materi dari COVID-5 yang sedang kita bahas. Contoh, Operational and Staff Productivity, kode EG 4.1.4. Penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Primary, menggunakan aplikasi, informasi dan solusi teknologi yang memadai. Secondary, realisasi manfaat dari investasi teknologi informasi dan portofolio layanan. Lalu di sini ada manage programs and project. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Mengelola program dan proyek. Deskripsinya adalah proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Tujuan merealisasikan manfaat dan mengurangi resiko delay, biaya dan penurunan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna. Matriks atau contoh, tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan yang berjalan. Jumlah insiden terkait teknologi informasi yang tidak teridentifikasi di awal program, dan yang ketiga jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Di sini kita bisa lihat pihak yang terlibat, ada eksekutif bisnis, komite strategis yang mengelola program dan proyek. Untuk yang bagian inisiasi program meliputi CEO, pemilik proses bisnis, komite strategis, dan manajemen proyek. Analisis gap and rekomendasi. Knowledge activity. Hasil pengukuran pada yaitu manage stakeholder engagement menunjukkan bahwa aktivitas berada pada level
predictable, skor 4,14. Sedangkan secara reality baru mencapai level performance atau skor 1,73. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya peningkatan intensitas pertemuan dan membahas evaluasi EHR dan RSMB. Pembagian wewenang yang telah dilakukan oleh manajemen RSMB kepada karyawan intern harus dioptimalkan perannya agar EHR dapat mengakomodasi kebutuhan RSMB dengan cakupan kepada seluruh entitas. Contoh rekomendasi membangun dan mengelola rencana program. Di sini kita bisa lihat ada susunan rencana program, lalu menentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian, menetapkan penanggung jawab, menentukan cara komunikasi dan mengawasi pelaksanaan program dan proyek, lalu melakukan perubahan rencana program sesuai kebutuhan proyek. Next, referensi dari materi tersebut adalah di sini Ken Vanderholt, dan yang kedua adalah ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.